Jangan berpikir langsung naik kenceng. Nah, jangan berpikir seperti itu mindsetnya. Jadi mungkin teman-teman lebih berpikir untuk menanamkan asetnya atau di sahamnya, berinvestasi dalam jangka panjang. Ya. Oke, kembali lagi di kelas saham dari nol. Sekarang kita sudah masuk sesi ketiga. Bagi teman-teman yang belum menonton sesi pertama dan kedua, bisa tonton video yang ada di atas. Itu kita ngebahas tentang sekuritas dan tentang istilah-istilah dalam pasar modal Indonesia. Nah, di sesi ketiga sendiri, kita coba akan ngebahas atau mengenalkan tentang indeks yang ada di pasar modal atau IHSG. Di dalam negeri ini kita ada yang namanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi perlu teman-teman ketahuin itu di setiap negara memiliki indeks. Nah, jadi setiap negara itu mempunyai bursa masing-masing. Jadi indeksnya macam-macam. Kalau di Indonesia itu ada IHSG, kalau di Amerika itu ada Dow Jones, kalau di Inggris itu ada FTSE, kalau di Jepang ada Nikkei, kalau di Hong Kong ada Hang Seng. Jadi setiap negara punya indeks atau bursanya masing-masing. Nah, indeks ini juga merupakan gabungan nilai rata-rata dari semua transaksi atau perdagangan di setiap harinya di setiap pasar modal. IHSG sendiri itu kumpulan dari semua perdagangan emiten yang aktif di setiap harinya. Dan indeks juga bisa memperlihatkan atau menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi indeks itu semakin tingginya indeks artinya semakin bagus juga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu indikator yang dilihat oleh para investor juga, terutama investor asing, untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri, itu salah satunya adalah dengan melihat indeks sektor mana nih yang lagi bagus. Jadi indeks merupakan gabungan dari seluruh transaksi atau nilai rata-rata dari seluruh transaksi di pasar modal. Contoh perhitungannya sederhana seperti ini. Nah, ini contoh perhitungan untuk menghitung indeks itu sendiri atau IHSG itu sendiri. Di sini dicontohkan ada saham A bernilai Rp1.000 dengan jumlah lembar sebanyak 20.000 lembar. Itu artinya kalau kita kalikan sebanyak 20 juta. Kemudian ada saham B di sini dengan harga contoh 500 dikalikan dengan 30.000 lembar sama dengan 15 juta. Dan kemudian saham C itu sebesar 1.500 dikali dengan 10.000 lembar sama dengan 15 juta. Jadi dengan total transaksi sebanyak 50 juta. Nah, untuk menghitung indeksnya sendiri itu 50 juta tadi dibagi dengan 60 lembar sama dengan 833. Nah, 833 inilah angka indeksnya. Oke, untuk jenis-jenis IHSG sendiri di sini ada indeks harga saham sektoral, ada indeks syariah, ada IHSG BUMN. Nah, istilah-istilah dalam IHSG sendiri itu ada macam-macam. Yang pertama itu mungkin teman-teman sudah tahu, BEI artinya Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, saham liquid. Apa itu saham liquid? Saham yang gampang untuk ditransaksikan. Artinya biasanya di saham liquid ini volume transaksinya besar, jadi gampang untuk diperjualbelikan. Yang ketiga ada istilah fluktuasi. Fluktuasi di sini adalah sebuah gambaran naik turunnya pasar. Yang keempat ada portofolio. Portofolio ini adalah rekening koran atau kita bisa melihat aset kita, uang kita yang ada di dalam portofolio. Yang kelima itu ada istilah bubble. Bubble di sini adalah sebuah volume, pembengkakan volume atau penggelembungan volume dalam sebuah emiten. Yang keenam ada istilah likuiditas. Artinya likuiditas di sini ini biasanya menggambarkan dalam sebuah emiten dalam laporan keuangannya atau fundamentalnya dari asetnya atau sistem bayar hutangnya itu berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada istilah buyback. Buyback di sini adalah aksi jual atau beli kembali dari sebuah emiten ke saham yang beredar di pasar. Nah, selain dari IHSG sendiri itu ada yang namanya istilah LQ45. Jadi dalam LQ45 ini sendiri sudah dikelompokkan sebanyak 45 emiten atau 45 perusahaan yang ada di Bursa Efek yang biasanya ada perhitungannya dari bursa sendiri itu biasanya saham-saham yang berkinerja baik atau berlikuiditas tinggi. Nah, biasanya LQ45 ini atau saham-saham yang masuk ke LQ45 ini selalu dievaluasi dalam
setiap 6 bulan. Jadi per semester itu biasanya dievaluasi, bagi kinerja yang menurun itu biasanya dikeluarkan, dan bagi emiten yang baru masuk itu artinya mengalami kenaikan kinerja, bisa masuk ke dalam LQ45. Jadi di LQ45 ini tidak perusahaannya itu tidak pasti yang itu saja setiap tahun, selalu berubah. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu akan selalu konsisten berada di dalam LQ45 atau saham 45 blue chip. Nah, kemudian teman-teman yang ingin melakukan transaksi di pasar modal itu harus memahami profil resiko atau bagaimana cara mengelola resiko di sini. Teman-teman bisa mendiversifikasikan investasi teman-teman yang ada di pasar modal. Jadi mungkin teman-teman bisa menaruh atau membeli saham A sebanyak 25%, di saham B sebanyak 25%, di saham C sebanyak 25%, dan di saham D sebanyak 25%, tapi dengan sektor yang berbeda. Kenapa? Karena walaupun teman-teman membeli banyak saham, tapi dalam satu sektor itu kayaknya tidak terlalu membantu ya ketika ada risiko. Tapi lebih disarankan dengan beda emiten, tapi berbeda juga di sektornya. Jadi katakanlah misalkan di saham A itu sektor perbankan, di saham B itu ada sektor infrastruktur, atau di saham C ada consumer good, kemudian di saham D ada sektor farmasi. Jadi ketika ada risiko di salah satu emiten tersebut, ya kemungkinan tidak akan semuanya mengalami risiko di dalam satu waktu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang niatnya ingin berinvestasi, atau bagi teman-teman karyawan yang berpenghasilan dari gajian di setiap bulan, itu jangan berpikir langsung naik kenceng. Nah, jangan berpikir seperti itu mindsetnya. Jadi mungkin teman-teman lebih berpikir untuk menanamkan asetnya atau di sahamnya, berinvestasi dalam jangka panjang ya. Jadi setiap bulan teman-teman bisa mencicil, memisahkan income-nya untuk dimasukkan di pasar modal. Itu mungkin idealnya itu sekitar 30% dari penghasilan teman-teman. Jadi berkala setiap bulannya. Nggak usah langsung berharap ketika beli hari ini besok mau jual. Itu sangat tidak disarankan untuk di pasar modal atau di saham. Oke, mungkin itu saja untuk kelas di sesi 3 ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen apabila ada yang mau ditanyakan, dan share ke teman-teman kalian.